2016. Ketika kita masuk 2016 kan kita nggak yakin bakal berakhir. Saya ulang. Saudara, ketika kita masuk tahun 2016, kita kan nggak pernah berpikir bahwa kita akan sampai tanggal 31 Desember dong. Karena apa? Yang berpikir begitu pada mati semua kok. Peter Condro meninggal, Yusak Cipto ya sudah, itu udah ada umur. Coba bayangin saudara, Petrus Agung belum 60, dipakai Tuhan luar biasa, gerejanya besar. Saudara Peter Condro juga saya undang, dia masih jauh di bawah saya. Ketika saya ulang tahun ke-53, masih banyak saksinya. Ada Robi juga hadir waktu di Sunter itu. Yang khotbah dia Peter Condro, sekarang udah meninggal. Lalu pencipta lagu saudara sekalian Hendro Suryanto, yang nyanyi lagu Kami Bangga Memiliki Tuhan Sepertimu. Saudara bisa bayangkan, saudara tanggal 11 Desember meninggal. Nah, ketika mereka masuk tahun 2016, mereka nggak pernah mikir bahwa itu akan berakhir. Nah, sekarang saya timbal balik kepada saudara. Kita sekarang masuk tahun 2017 tanggal 1. Semua bilang amin. Apakah kita bisa mengakhiri? Kan belum tahu. Saudara bisa berkata ya, bisa. Siapa yang tahu? Saudara berkata saya sehat, siapa yang tahu? Mendadak-dadak saudara seperti teman saya, sehat, dokter kok, namanya Komcong, dokter Hari, sehat saudara. Setiap kali saya ketemu sama dia, lu cek badan lu, yud gua dokter, gua tahu lah segala macam. Saudara sekalian, ketika dia pelepasan, pada saat dia pelepasan, saudara ngeden, saudara tau ngeden? Ngeden, tensinya naik, jedot, sekarang stroke, nggak bisa apa-apa, diam, pelangap-pelongo. Siapa yang bisa duga? Maka dari itu saudara sekalian, kita lebih banyak terfokus kepada yang merah itu. Tidak salah, nggak salah. Jadi Pak, masa bodoh? Enggak. Saya cuma mengingatkan, dan apa yang tadi dilihat mengingatkan saya bahwa setelah habis yang merah, kan ada yang putih. Halo? Yang putih itu jauh lebih panjang. Hidup di dunia ini kan sifatnya sementara. Dan nanti kalau kita meninggal, gak ada yang dibawa. Rumah besar, mobil besar, gak ada yang dibawa. Pak, jadi gimana Pak? Kita menderita kere? Ya enggak, nikmatin berkat Tuhan. Saya ulang ya, nikmatin berkat Tuhan. Nah saudara sekalian, karena kita tidak tahu sampai kapan kita nih hidup, apa yang harus kita lakukan mengisi sisa. Saya katakan sisa. Kita tidak tahu sisanya. Umur saya tahun ini 65. Saya nggak tahu sisanya. Sisanya berapa? Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Dan saudara juga nggak tahu sisa umur saudara berapa. Anggaplah saudara umur 50. Saudara berkata, sisa saya masih lama, sampai 80-30 tahun lagi. Siapa tahu besok lu dicabut. Pak sehat, belum tentu saya sakit loh. Bukan soal sakit, ketubruk mobil lu mati loh. Saya bisa ngerti kan? Nah sekarang sisa ini harus kita apain? Apakah saudara harus berhenti kerja? Apakah saudara harus bekerja, cari uang dan segala macam? Oke, semuanya oke. Tetapi saudara, tadi Alkitab berkata, pikirkan perkara di atas. Nah sekarang ngapain pikirin yang di atas? Ya di atas nanti kita pikir nanti aja. Dok, pikirin nanti kalau kamu ke Israel. Kapan ke Israelnya? Dia belum pernah. Dan belum yakin dia akan berangkat, kan begitu. Sekarang pikirkan perkara di atas. Apa? Dengar ya, pikirkan perkara di atas yang ada di bumi. Saya ulang, pikirkan perkara di atas yang ada di sini. Nangkap nggak maksud saya? Saya sering berkata begini saudara, nanti kalau kita ketemu sama Tuhan, setelah itu kita masuk surga, kita punya rumah. Amin. Dan rumah kita bagus enggaknya, itu tergantung bahan yang kita kirim. Makanya saudara sekalian, ada ayat yang berkata begini, berbahagialah mereka yang meninggal dalam Tuhan, mereka beristirahat dan mereka menerima upahnya. Lah upahnya kan beda-beda. Orang yang datang ke gereja cuma pelangap-pelongo ngiler, sama yang datang ke gereja melayani, pasti upahnya beda. Orang selalu bilang, ya Pak, upah kecil, upah gede, yang penting masuk surga deh. Surga gak usah di tengah, di pinggiran gak apa-apa. Ke pinggiran kalau ngejeblos. Ngerti ya saudara sekalian? Yang kita kejar sekarang apa? Saya yakin saudara, begini ya, saya yakin saudara semua yang di sini yang percaya Yesus, asal saudara percaya, katakan apa? Dengar ya, percaya. Gini,
Saudara, tidak mungkin saudara masuk surga dengan perbuatan kita. Onmogelijk, weet je. Onmogelijk. Atau impossible. Dalam bahasa Ibraninya, bocengli. Saudara, bagaimana saudara bisa masuk istananya Pak Jokowi? Saudara nggak akan bisa. Percaya deh, dengan hebatnya saudara, saudara nggak bisa. Tapi ketika Jokowi menjadi manusia, jadi orang rendah, lalu ajak saudara atau anaknya, lalu anaknya berkata, mau kemana Pak? Saya mau ke istana Jokowi. Ikut sama gue, nyampe nggak? Nyampe. Berarti saudara bisa masuk itu bukan karena lu hebat. Semua bilang amin ya. Kita bisa selamat itu bukan karena kita hebat. Karena apa? Kalau kita lihat tata cara ibadah kita, orang Kristen dengan agama lain, kita kalah jauh. Maaf, kita kalah jauh. Mereka satu hari, saudara, mereka doa 5 waktu. Kita 5 hari belum tentu sewaktu-waktu aja. Belum tentu. Mereka ibadah, mereka copot sendal. Betul? Tidak ada laki perempuan deket-deket begini itu harum. Harum apa haram? Haram. Laki depan, perempuan di belakang. Ngerti sekalian? Tidak peduli presiden, tidak peduli menteri duduk di bawah. Saudara di sini lihat tumpang kaki. Ngerti, kadang-kadang sambil ngupil makan permen karet. Nggak ada haramnya, saudara sekalian. Jadi kalau kita bandingin perbuatan baik kita dengan mereka, kita kalah jauh. Tapi kita diselamatkan bukan karena kita hebat, karena anugerah, karena gift. Semua bilang amin. Saudara tuh nggak bisa masuk tapi karena anugerah. Maka dari itu kuncinya sederhana. Orang bilang Yesus sombong, bukan sombong, memang dia tuh. Saudara, siapa sih Yesus? Saudara pikir cuma manusia biasa? Dia tuh pencipta, dia pencipta dari segala-galanya yang jadi manusia. Ngerti lu sekalian? Semua percaya sama itu. Cuman yang satu berkata namanya ini, yang satu namanya Allah dan segala. Saudara nggak lihat kayak apa itu? Wujudnya kayak apa? Dia menjadi manusia, wujudnya Yesus. Saudara bisa ngerti? Saudara bayangin ya, semua mati kan? Betul kan? Yesus mati nggak? Mati. Tapi semua mati nggak hidup lagi. Yesus mah hidup. Bahkan naik. Saudara, kalau naik tuh kemana? Lalu saudara, orang pikir oh, Yesus tuh bohong, Yesus tuh tidak ada. Ada. Karena yang lihat dia naik itu ada 500 orang. Nah, saudara bisa bayangkan dia naik kemana? Apa ke bulan? Dari kan? Yesus naik, dia kembali ke sorga. Betul kan? Nah sekarang kalau aslinya ke sorga, masa fotokopinya ke neraka? Semua bilang amin. Kalau aslinya ke sorga, gua mengikutnya ke sorga. Itu mah pasti, amin. Makanya saudara sekalian, orang lain, saya udah kemarin sampaikan, agama lain cuma semoga selamat, semoga sembuh kan, bisa sembuh bisa enggak, betul kan? Semoga selamat tuh artinya bisa selamat bisa enggak. Udah semoga selamat diterima di sisinya, kan udah penuh, betul kan? Kalau Yesus enggak, aku ini jalan kebenaran itu. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Di mana ari Bapa teh? Di sorga. Di mana? Di sorga. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kecuali lewat aku. Lewat yang lain, nih. Semerekete kut sotai nggak bisa. Cuma dia kok. Sekarang saudara sekalian, syaratnya apa? Saudara mesti bayar? No. Saudara tinggal percaya, nerima sebagai juru selamat. Semua bilang amin. Nah sekarang saudara sekalian, saya tadi katakan kalau semua mati, saya jamin saudara selamat. Tetapi kan ada sesuatu yang lebih, kita cari upah. Karena nanti di sana ada 5 mahkota. Nanti kapan-kapan saya khotbahkan 5 mahkota ini, ya. Ada mahkota-mahkota yang Tuhan sediakan. Saudara, jangan saudara pikir nanti di sorga kerjanya nyanyi, nyembah, bete kali. Saudara bisa bayangin di gereja nyanyi, nyembah worship. Setiap kali di sorga juga. No. Sorga tuh jauh lebih indah dari ini. Lebih indah dari dunia. Padahal gue juga nggak tahu. Amin. Sampai kadang-kadang saya suka ngobrol sama Raymond. Mon, gimana? Enak di dunia Pak, masih ada daging babi. Susah saudara sekalian ya, tukang babi sih. Di sana nggak makan babi lagi. Di sana nggak makan babi, tapi udah ngerasa babi.
Lo Remon kesana aja dia nggak jadi babi udah ngerasa jadi babi, ngerti sekalian. Jadi saudara sekalian, orang pikirnya begitu. Saya nggak tahu sih, tapi saya tahu satu hal yang pasti, lebih enak dari sini, lebih indah dari sini. Semua bilang amin. Nah, saudara sekalian, kita tidak tahu benang merah itu bakal kapan. Siapa tahu putus besok. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita mulai khotbah, amin. Santai saudara sekalian. Karena abis ini saya nggak ada pelayanan lagi, jadi agak santai. Nanti saudara kita pulang, kita ada makan bersama. Saudara di lantai 3. Saudara makan bersama, saudara makan, saya makan. Yang bayar siapa? Ya masing-masing lah. Oke, sekalian ya. Oke, kita buka sebentar saudara sekalian, Roma 12 ayat 11. Ini yang harus kita lakukan sampai batas titik merah itu habis. Roma 12 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Semua bilang amin. 1, jangan kerajinanmu kendor. Jadi apa yang saya sampaikan, dengar ya, ini firman Tuhan buat yang belum dan yang udah. Ini buat yang belum dan yang udah. Kalau buat yang udah aja, lalu orang berkata, Pak, saya kan belum. Kalau yang belum aja, saudara sekalian, yang satu bilang, kan saya sudah. Jadi dua-dua ini kena. Buat yang belum, buat yang sudah. Janganlah kerajinanmu kendor. Berarti untuk yang udah, apa yang belum? Saya ulang. Saudara, dengerin baik-baik ya. Saudara kerja di istana, jangan kendor. Berarti buat yang udah, apa yang belum. Tolong ini dipakai, mikir. Yang udah, nangkap ya saudara. Yang udah aja jangan kendor, apalagi yang belum. Oke, teruskan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Rohnya huruf besar apa huruf kecil? Berarti siapa? Ini kan? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, dengar ya saudara sekalian. Seakan-akan kalau saya baca ayat ini, seakan-akan Paulus maksa. Layani Tuhan, layani Tuhan, layani Tuhan. Saudara, sebetulnya Tuhan itu nggak maksa. Tuhan tidak pernah maksa. Tetapi saudara, saya cuma mau ingatkan pada saudara begini. Kita ini diciptakan, kita dijadikan Tuhan, itu bukan asal-asalan. Bukan asal-asalan. Lalu orang berkata, Pak, itu anak haram. Karena anak itu keluar dari pelacur. Tidak ada anak haram. Gini. Saya mau jelasin dulu gini. Saudara, sebelum kita ada di dunia ini, kita sudah ada. Semua bilang amin. Ada. Lihat ya, saya ada. Ketika saya ada, mami juga ada. Betul kan? Waktu saya ada, mami ada. Ini belum ada hubungan ini mami, ini anak. Mengerti? Bisa saja saya lahir dulu, mami belakangan. Mami jadi anak. Lu pada ngerti gak nih? Coba ini ya tolong dipakai sedikit ya. Kita ini ada. Nah, saudara sekalian, ketika kita ada, saudara itu harus ada karena di pikiran Tuhan. Kita diciptakan ada di pikiran Tuhan. Semua bilang amin. Ada di pikiran Tuhan itu berarti nantinya akan ada kelihatan. Berkali-kali saudara saya selalu ingatkan, saudara mic ini ada nggak? Ada nggak? Oke, kelihatan. Ada nggak? Ada, tapi apa yang ada nggak kelihatan itu nanti akan ada kelihatan. Mengerti maksud saya? Nah, kita ini ada. Kita ada di pikiran Tuhan karena Tuhan mencipta kita. Tuhan menjadikan kita, menciptakan kita itu sebagai awal ciptaannya. Kita buka sebentar, sabar ya. Amsal 8 ayat 22. Amsal 8 ayat 22 dan seterusnya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Iya. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Iya. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Berarti saudara sudah ada. Halo, saudara ngerti nggak? Saudara ini udah ada sebelum bumi ada. Lalu saudara berkata, Pak, tapi kok saya nggak ngerasa? Karena belum punya perasaan. Mengerti ini? Saudara sekalian, kita sudah ada sebelum bumi ada. Sebentar. Kita buka Efesus 1 ayat 4 dulu. Efesus 1 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Iya, bentar, sabar deh. Oke. Sebab di dalam Yesus, iya, Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti kita sudah ada. Semua bilang amin. Nah, dengar ya saudara, sudah ada.
ketika sudah ada di pikiran Tuhan akan kelihatan. Misal begini, ya. Saudara, mari kita pikirkan, kita mau bikin baju warna merah. Ada nggak di sini? Ada nggak? Ada kan? Warnanya apa? Terus saudara pikir, saya mau bikin baju warna merah, kerahnya putih. Ada nggak? Waktu nanti saudara beli bahannya warna apa? Merah dan putih. Beli hijau nggak? Karena tidak ada. Oke? Nah, yang ada di pikiran kita nanti akan terwujud. Ngerti? Tapi manusia bisa batal. Mudah. Jelas. Manusia bisa batal. Tuhan enggak. Apa yang ada di pikiran Tuhan harus keluar. Makanya seringkali kita nanya begini. Lihat saya ya. Misal ada ibu orang Kristen punya anak, baru saja anaknya lahir mati. Karena ibu ini percaya Yesus, anak ini kembali ke Tuhan. Nah, kalau kayak gitu ngapain turun? Ini lu pada ngerti nggak? Berdiri dong. Ini hamil, bakal punya anak. Ini namanya Abdul Rojak. Masih family sama tukang rujak. Anaknya bukan Kristen. Lahir. Ketika lahir, meninggal. Masuknya kemana? Kemana? Ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Pak, dia ini belum berbuat dosa. Gue kasih tahu ya. Walaupun belum berbuat dosa, udah bawa dosa. Saudara tahu macan? Walaupun kecil tetap dibilang binatang